Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman seperjuangan, jika kita membaca Kamus Bahasa Indonesia, arti pahlawan adalah seseorang yang sangat menonjol keberaniannya, pengorbanannya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Marilah sama-sama kita mengaktualisasikan dan mencoba mengambil inspirasi tanggal 10 November ini agar nilai-nilai kepahlawanan itu sebagian harus kita miliki. Yang pertama adalah sangat menonjol. Bisa diartikan dia orang yang terdepan, dia menjadi pelopor, dia menjadi inspirator, dia menjadi motivator, dia bisa menggerakkan orang lain dan dia bisa menjadi teladan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana diri kita dan anak-anak kita menjadi orang yang imamah, terdepan, makmum di belakang, imam terdepan. Sholat yang terbaik pun harus barisan yang terdepan. Semoga kita siap menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi masyarakat sekitar kita, bisa memotivasi, bisa menggerakkan, sekaligus menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat luas. Yang kedua, seorang pahlawan adalah dia harus berani menanggung resiko. Apa bedanya dengan nekat? Kalau nekat nggak tahu resiko, tar nyesel di belakangan. Seorang pahlawan itu ketika dia sudah mau bergerak, dia tahu resiko yang paling tertinggi adalah kematian, dia siap menghadapinya. Begitu. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan orang itu bisa muncul keberaniannya. Pertama, dia meyakini akan takdir usianya. Kapan dan di mana dia akan mati hanya Allah, dan dia siap menghadapinya kapanpun. Yang kedua adalah dia sudah tidak takut lagi dapurnya ngebul atau tidak. Tidak takut lagi soal isi perutnya. Tidak takut lagi soal periuk nasinya. Apabila dua faktor ini ada pada dirinya, insya Allah orang itu akan berani. Keyakinan kita terhadap takdir rizki di tangan Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kita meyakini rizki sudah Allah takar untuk kita, Allah tetapkan untuk kita. Mati pun ketika kita terlalu berani nggak bakal bisa maju kematian itu, atau terlalu kita takut banget kematian nggak bakal bisa mundur. Terlebih-lebih saudaraku yang sudah berusia di atas kepala 5 misalnya kan, apalagi kepala 6, Anda takut dengan kematian, Anda menjadi orang yang tidak rasional. Seorang yang sudah mulai kepala 5 dan kepala 6, dia sudah tidak boleh lagi takut sedikit pun akan kematian. Karena kematian bukan untuk ditakuti, kematian untuk dipersiapkan. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri tentang bagaimana nasib masa depan kita di akhirat, kapling sorga kayak apa yang harus kita sewa nanti, dengan cara kita mempersiapkan kematian kita hari ini. Sehingga apabila kematian dan soal perut ini sudah tidak lagi kita takuti, maka kita menjadi seorang yang pemberani. Rasulullah bersama sahabatnya dilukiskan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 146 adalah orang-orang yang tidak pernah takut terhadap apapun yang akan menimpa diri mereka. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Betapa banyak nabi-nabi yang berperang bersama sahabatnya, mereka tidak pernah menjadi takut dan gentar dengan berbagai macam musibah yang menimpa mereka. Kemudian mereka tidak letih, lesu, loyo, letoy, lunglai, lemes. Kemudian mereka tidak tinggal diam, terus aktif bergerak. Allah suka orang-orang yang sabar. Jadi tidak pernah ada sejarah perjuangan para pahlawan, para mujahid yang kemudian menjadi takut mati. Mati menjadi cita-cita yang tertingginya. Begitulah seorang pahlawan. Kemudian yang ketiga, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengorbanannya. Dengan segala jiwa dan raganya, nyawanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, dananya, dicurahkan semua, dikontribusikan semua untuk menegakkan kebenaran. Itulah Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat betapa memang para nabi-nabi terdahulu ceritanya adalah cerita perjuangan. Ceritanya adalah cerita pertarungan.
Ceritanya adalah cerita ujian, cobaan, tantangan, rintangan, hambatan, gangguan. Silih berganti, bertubi-tubi, tak pernah berhenti dan selalu ditimpakan pada diri Nabi. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan lagi oleh para ulama salaf dan seterusnya. Mereka adalah selalu ceritanya adalah cerita perjuangan, cerita pengorbanan, ujian, cobaan, tantangan, rintangan, hambatan. Begitulah bagaimana Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan Namrud, bahkan berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Bagaimana Nabi Musa harus berhadapan dengan Fir'aun. Bagaimana Nabi Lut yang kaumnya penyimpangan seksual. Bagaimana Nabi Shu'aib yang kemudian kaumnya itu sangat pragmatis, bisnisnya curang, timbang menimbang curang dan seterusnya. Bagaimana Nabi Yusuf pernah diceburkan sumur semasa kecilnya dan dewasanya di penjara 7 tahun. Bagaimana Nabi Nuh terapung-apung di kapal selama 1 tahun. Bagaimana Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Bagaimana Nabi Isa dikejar-kejar kemudian dikepung rumahnya, mau ke dalam rumah kemudian mau disalib. Dan seterusnya, sampai kalau kita lihat perjuangan Nabi Muhammad pun demikian. Hanya dalam waktu 12 hari menjelang hijrah sampai mendekati kota Madinah sudah ada 5 ancaman nyawa. Kita lihat ya, yang pertama di rumahnya terkepung belum sempat keluar bersama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua dikejar-kejar bersembunyi di Gua Thur dan yang mengejarnya juga sama menuju Gua Thur. Kemudian yang ketiga sudah berjalan dikejar sama Suraqah, selamat lagi Nabi kita. Kemudian yang keempat dalam perjalanan kehabisan air, kemudian ketemu tenda, ada ibu tua, Ibu Atikah dengan gelar Ummu Ma'bad, yang kemudian dilihat ada kambingnya sudah tua, tidak keluar susu, dipegang oleh Nabi, ternyata bisa keluar susu banyak dan selamat lagi nyawa Nabi. Sampai menjelang masuk kota Madinah masih ada saja ancaman nyawa. Apa itu? Tiba-tiba dijegat 70 orang oleh Banu Syahmin yang dipimpin oleh kepala sukunya Abu Buraidah, dan seluruh suku ini sudah mengetahui sayembara yang dilakukan di Mekah bahwa siapa saja yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati akan dapat hadiah besar. Atas izin Allah terjadi dialog, tiba-tiba hidayah turun kepada Abu Buraidah. Nggak jadi bunuh, malah masuk Islam, malah 70 pengikutnya ikut masuk Islam, bahkan sorban Abu Buraidah dibuka, diikat di tombaknya, diangkat tinggi-tinggi, ikut mengawal Nabi sampai masuk ke Kuba. Luar biasa. Yang tadinya 70 orang mau membunuh Nabi, tiba-tiba sekarang jadi pengawalnya. Subhanallah. Hanya dalam waktu kurang lebih 12 hari, 5 ancaman nyawa. Terus aja begitu. Kalau kita lihat misalnya para ulama-ulama tabi'in termasuk imam yang 4, semuanya pernah mengalami benturan, ya, hambatan, gangguan, ujian, cobaan dan seterusnya. Karena itulah ciri yang ketiga pahlawan itu dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah mereka berkorban. Pertanyaannya adalah bagaimana hari ini kita mengaktualisasikan diri, nilai-nilai pengorbanan yang dulu para pendahulu kita sudah membuktikannya. Seperti apa pengorbanan model sekarang? Sekedar misalnya mengajak anak sholat ke masjid, bukankah itu pengorbanan yang sangat kecil? Hanya olah kalimat, membujuk dengan kalimat yang indah dan sebagainya agar tidak terpaksa. Bisa mematikan televisi menjelang maghrib, bisa membangunkan sebelum subuh agar yang laki-laki bisa bersama-sama ayahnya sholat berjamaah ke masjid. Pengorbanan yang sangat kecil seperti itu harus bisa kita aktualisasikan sebelum kita bicara nyawa, darah, air mata dan seterusnya. Nah, yang terakhir dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa pahlawan itu memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, dan kita yakini bahwa nilai kebenaran itu pasti universal, sebagaimana kita yakini ajaran Islam juga bersifat universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sehingga kita yakini tidak akan ada pertentangan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai universal. Tidak mungkin ada pertentangan. Apalagi ajaran Islam juga sesuai dengan fitrah manusia. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Enggak mungkin ajaran Islam bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika isu terorisme, isu intoleran digaungkan begitu ya, tentu kita sebagai orang Islam sangat setuju. Kita berantas teroris sampai ke akar-akarnya. Jadi kita yakini bahwa nilai-nilai yang kita perjuangkan, nilai-nilai Islam, nilai-nilai universal, tidak akan ada pertentangan. Karena itulah pahlawan, saya ulang, dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah orang-orang yang sangat menonjol keberanian dan pengorbanannya dalam menegakkan
nilai-nilai kebenaran. Semoga semangat nilai kepahlawanan ini di 10 November tahun ini kita coba mengaktualisasikan sehingga ada semangat di dalam jiwa kita yang terus bergelora, sama-sama kita menyongsong Indonesia yang lebih baik di masa-masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله عالم غيب السماوات والأرض